kamu bisa saja sudah diet ketat, sit-up tiap hari, plank bahkan sampai gemetar, tapi perut tetap nggak rata. Kenapa itu? Itu bukan karena kamunya yang malas, tapi memang di daerah perutnya sendiri itu ada yang olahraga tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Nah, hari ini saya akan bedah tuntas apa itu HD Tummy Tuck dan kenapa hasilnya bukan cuma perut rata saja, tapi perut yang ada lekuk-lekuk ototnya. Banyak pasien datang ke saya dengan cerita yang sama. Berat badan sudah turun, makan sudah dijaga, olahraga rutin, tapi perut bagian bawah bahkan sampai bagian atas tetap menonjol, bahkan perut bawahnya tampak menggantung. Dan ada tonjolan-tonjolan yang memang tidak mau hilang dengan olahraga sekeras apapun. Nah, penyebabnya ini bukan hanya lemak, tapi ada dua hal. Pertama, kulit yang sudah kehilangan elastisitas, biasanya setelah melahirkan atau turun berat badan yang drastis ya. Jadi kulit sudah tidak bisa kembali ke posisi awal karena sudah meregang dengan cukup berat. Nah, kedua, dan ini yang sering paling tidak disadari adalah otot perut kanan atau yang dikenal dengan otot rectus abdominis. Jadi otot perut kanan, sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri ini sudah merenggang ya, dan sudah terpisah satu sama lainnya sehingga organ-organ di bagian dalam tampak menonjol keluar ya. Nah, sit up itu tidak akan menyatukannya kembali. Olahraga apapun juga rasanya tidak bisa mengembalikan kembali ke posisi anatomisnya. Justru kadang dengan berkurangnya lemak, bagian dalam perutnya tampak semakin menonjol. Tummy tuck atau abdominoplasti standar menyelesaikan 3 masalah tadi ya, kulit yang kedur, otot yang merenggang, dan juga kulit yang berlebih dibuang ya. Namun di tummy tuck yang tradisional ini, yang standar ini, memang perut menjadi rata ya, tapi belum tentu jadinya terbentuk. Nah, disinilah HD tummy tuck itu berbeda. HD itu artinya apa? HD itu high definition, jadi otot-otot terdefinisi dengan baik. Selain semua hal yang tadi disebutkan, kita di sini tambahkan teknik liposculpture yang secara presisi membentuk kontur-kontur otot di sekitar garis tengah perut, di pinggang, dan area-area otot perut. Nah, hasilnya bukan saja perut rata, tapi perut dengan lekuk dan definisi yang natural dan terlihat lebih atletis dan proporsional. Bayangkan perbedaan antara dinding yang dicat rapih dengan dinding yang dipahat sehingga mempunyai bentuk. Tentu akan lebih indah yang dengan lekukan-lekukan otot tadi ya. Tapi saya mau jujur dari awal nih, ini bukan untuk semua orang dan bukan juga jalan pintas untuk mengganti gaya hidup sehat. Kandidat yang ideal untuk HD tummy tuck biasanya berat badan sudah stabil atau mendekati target, dalam kondisi yang sehat, tidak merokok, dan yang paling penting adalah punya ekspektasi yang realistis. Kalau masih berencana hamil lagi, biasanya saya sarankan untuk menunda tindakan ini setelah proses hamil dan melahirkan. Kalau memang berat badan masih naik turun secara drastis, kita juga perbaikan dulu fondasinya jadi supaya berat badan lebih dalam kondisi stabil. Operasi ini menyempurnakan, bukan untuk menggantikan kerja keras Anda. Nah, prosedur ini dilakukan dengan bius sedasi, jadi kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3,5 jam tergantung dari berat ringannya kondisi perut ya. Karena pada yang ringan bahkan bisa kita kerjakan dalam waktu 2 jam dan pada kondisi yang lebih berat bisa sedikit lebih panjang. Nah, kita di sini dibantu oleh dokter spesialis anestesi yang memang bersertifikat ya untuk melakukan tindakan sedasi tersebut ya. Nah, setelahnya memang tummy tuck ini ada masa pemulihan yang memang perlu disadari ya, bahwa kita harus menggunakan korset yang bersifatnya kompres, jadi akan korset kompresi itu kita gunakan bisa 1-2 bulan tergantung kondisi, dan tentu ada penyesuaian aktivitas yang biasanya dibatasi selama beberapa minggu pertama, dan hasil akhir baru akan terlihat setelah bengkaknya hilangnya bisa beberapa bulan sesudah tindakan.
Nah, yang paling harus diterima oleh pasien bahwa dengan membuang kulit, tentu kita meninggalkan bekas luka yang memanjang dari satu pinggul ke pinggul yang lain ya. Memang tersembunyi karena semuanya kita letakkan very low ya, sangat rendah sekali. Jadi bahkan menggunakan istilahnya bikini itu tidak akan tampak terlihat ya. Nah, tapi memang bekas ini sifatnya permanen dan ini akan kita jelaskan bagaimana penanganannya di video-video berikutnya. Tapi memang pasien harus menerima bahwa akan ada bekas sayatan yang cukup panjang tersebut ya. Nah, semua tindakan bedah ini ada risikonya ya, dan itu kita harus diskusikan langsung dalam konsultasi ya, jadi bukan dari internet ataupun video-video YouTube ya.